Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini dalam kesempatan ini aku mau jelasin ke teman-teman tentang gimana caranya kita bikin aplikasi tanpa coding dengan website My Apps atau AppSheet. Nah, tenang aja, AppSheet ini tuh kita nggak perlu eh, punya basic skill coding yang sangat dalam karena kita itu di sini menggunakan basic dari Google Sheet. Nah, bagaimana cara bikin aplikasinya? Langsung kita jelaskan aja ya. Jadi yang pertama dan paling utama yang harus teman-teman siapin itu adalah Google Sheet. Nah, nanti di sini kita bisa masukin nama aplikasi yang pengen kita buat. Misalnya nih, saya sebagai pengelola pariwisata, saya ingin data wisatawan itu masuk ke dalam spreadsheet dengan otomatis dengan mengisinya di dalam aplikasi misalnya. Nah, di sini saya tulis aja data wisatawan destinasi Sumedang misalnya. Nah, setelah itu nanti di kolom ini kita sheet 1 ini di rename dulu. Yang pertama bakal kita buat itu adalah menu, daftar menu. Nah, setelah itu di daftar menu ini nanti di sininya kita isi dengan yang pertama adalah menu name. Yang kedua itu adalah link. Lalu yang selanjutnya itu ada icon. Nah, menu name, link, dan icon ini saya jelasin satu-satu ya teman-teman. Ini saya rapihin dulu. Nah, menu name ini adalah submenu, di mana teman-teman nantinya bisa mengkategorikan konten-konten yang ada di dalam aplikasi ini dalam beberapa kategori. Misalnya yang pertama, ini saya karena berhubungan dengan data wisatawan di destinasi, saya kasih nama data wisatawan. Terus yang selanjutnya misalnya saya mau ngejelasin tentang daftar harga atraksi misalnya. Atraksi. Terus yang selanjutnya kita masukin misalnya fasilitas. Ketersediaan fasilitas atau fasilitas. Nah, terus yang selanjutnya ini ada link. Link itu fungsinya apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Tapi link ini itu kita samain dengan menu name. Kenapa kita samain? Soalnya nanti ketika kita fungsi dari link ini secara singkatnya, nanti ketika kita pencet submenu data wisatawan, nanti link ini tuh bakal mengarahkan ke data wisatawannya gitu misalnya. Terus ketika kita pencet menu daftar harga atraksi, nanti keluar daftar harga atraksi dari linknya gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya belum paham, jangan khawatir, nanti kita bahas secara dalamnya. Nah, untuk icon ini sendiri, teman-teman bisa cari di Google atau kita bisa masukin dari Drive ya, dari Drive yang udah kita sediain gitu. Misalnya ini saya contohin untuk iconnya. Nah, ini saya udah ada di Google, nanti teman-teman bisa cari person icon. Misalnya saya untuk menggambarkan wisatawan itu saya ingin pakai foto yang ini misalnya ya. Nah, teman-teman cukup copy link aja, copy link image address, copy, terus kita paste di sini. Nah, teman-teman pasti bingung kan ini fungsinya untuk apa? Tapi tenang aja, nanti ini itu akan berhubungan dengan aplikasinya. Jadi nanti ketika sudah di-load di aplikasi AppSheet-nya, nanti ini keluar sendiri gambarnya, begitu teman-teman. Nah, untuk harga atraksi misalnya kita cari money. Icon. Nah, misalnya saya mau pakai yang ini. Ini juga sama teman-teman, kita tinggal copy image address aja, terus kita masukin sini. Saya percepat ya. Nah, teman-teman kan ini udah lengkap semua nih. Nah, kita add sheet baru. Kita sesuaikan dengan menu name-nya. Nah, menu name itu kan ada data wisatawan, daftar harga, dan fasilitas. Kita rename lagi yang ini. Berarti kita rename sesuai dengan data menunya. Data wisatawan, kita bisa copy supaya menghindari typo. Wisatawan. Nah, di data wisatawan ini, misalnya teman-teman itu memerlukan data wisatawan dari misalnya nama, nomor telepon, jenis kelamin. Ini saya sudah pernah mencoba ya.
Ini ada nomor telepon, nama, domisili, jenis kelamin, usia, pekerjaan, frekuensi kunjungan, dan metode pembayaran. Ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Mungkin kalau misalnya mau bikin daftar atau apa ya, absensi, misalnya absensi siswa, ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Apa aja yang harus dimasukin dan data apa aja yang diperlukan. Saya rapihkan lagi. Nah, setelah kita rapihkan, ini kita bisa kosongin aja karena nanti kita ngisinya di aplikasi. Kalau misalnya udah ada datanya, bisa dimasukin ke sini. Jadi nanti simpelnya itu ketika aplikasinya udah jadi dan wisatawan atau siswa mengisi eh, mengisi kehadirannya atau mengisi dari aplikasi itu nanti otomatis terdata di sini gitu. Jadi kita nggak usah data satu-satu lagi. Itu fungsi My Apps atau dari AppSheet ini sendiri. Nah gitu. Untuk daftar harga atraksi lagi-lagi ini karena saya ceritanya ini ya, kayak saya ceritanya pengelola dari wisata, saya di sini pakainya yang udah ada waktu itu. Tapi di sini mungkin saya ganti jadi harga. Deskripsi jadi harga karena saya kan di sini daftar harga atraksi. Ini juga sama untuk atraksinya saya misalnya kasih nama para layang, maaf, dan jalur alam juga ada spot kemah. Paste ke sini. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman, kalau misalnya dari pendidikan mungkin bisa daftar nama buku atau nama apa gitu. Nanti di sininya ada deskripsi atau citasinya mungkin bisa kayak gitu. Nah, ini untuk harganya mungkin aku hargain ya. Untuk image-nya sendiri ini hampir sama kayak icon ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa cari di Google. Nah, teman-teman di sini saya udah melengkapi dari mulai menu, data wisatawan, harga atraksinya, terus fasilitasnya. Nah, kalau misalnya udah ada kayak gini, semuanya udah terlengkapi, nanti kita ke website AppSheet-nya. Ini karena saya udah login jadinya tampilannya kayak gini. Nanti teman-teman perlu diingat ya, ketika teman-teman bikin Google Sheet ini, akunnya itu harus sama dengan yang My Apps atau AppSheet ini. Soalnya kalau misalnya beda, nanti Google Sheet-nya itu nanti nggak kebaca. Nah, kalau misalnya udah login di akun yang sama, itu perlu diingat ya, login di akun yang sama, teman-teman bisa pencet create aja, terus ada app, start with exiting data, kita kasih nama di sini data wisatawan destinasi Sumedang. Nah, untuk mungkin ini kepanjangan ya. Jadi kita destinasinya apa saja? Data wisatawan Sumedang. Nah, untuk kategorinya ini udah banyak banget, tapi aku pilihnya yang other aja. Mungkin untuk teman-teman yang dari education bisa pilih education. Tapi di sini aku punya other aja. Choose your data. Nah, ini kita pencet dari Google Sheet-nya. Nah, ini tampilannya. Nanti kita cari data wisatawan destinasi Sumedang, sama seperti ini, sama seperti judul yang tadi kita bikin ya. Kita pencet ini. Nah, udah tertampilkan nih teman-teman. Jadi, tadi itu penjelasan singkatnya. Dari yang Google Sheet ini tuh data-datanya nanti langsung masuk ke aplikasinya kayak gini. Gampang kan, kita nggak usah coding, nggak usah segala macam, kita tinggal nge-connect segalanya lewat Google Sheet ini. Tapi jangan senang dulu karena ini belum selesai, ada beberapa hal yang harus kita beresin dulu dan rapihin. Jadi kita pencet customize with AppSheet. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi yang kita buat, tapi ketika kita pencet, nah ini belum ada daftarnya. Ini tuh salah. Gimana cara ngebenerinnya? Nah, ketika di menu ini, kita pencet dulu data, nanti kita ada add new data. Kita pencet, nanti kita bisa pilih salah satunya dulu. Aku mau pilih data wisatawan dulu ya teman-teman. Nah, data wisatawan ini tuh dan menu-menu yang ini tuh datangnya dari Google Sheet yang tadi dari sini. Nah, otomatis ada di sini. Ini ada suggestion-nya, jadi kita tinggal pilih data wisatawan. Nah, karena data wisatawan ini sifatnya bisa diedit dan juga bisa diisi, jadi kita update semuanya ya. Kita allow update, kita allow edge, kita allow delete. Oke, ini udah source-nya udah pas, worksheet-nya udah data wisatawan, kita add. Nah, setelah ke add, kita harus menyesuaikan data wisatawan ini dengan type-nya.
Kalau nomor telepon, kita bisa pilih phone. Untuk nama sendiri itu kita name, domisili kita teks, jenis kelamin kita pakainya yang enum list. Nah, enum list ini kita perlu edit lagi ya teman-teman. Jadi kita edit. Nah, enum list ini bisa ada pilihannya gitu. Nah, karena ini jenis kelamin, tentunya kita ada pilihan laki-laki dan perempuan. Udah, kita ininya sebagai button aja. Kita done. Nah, udah. Terus untuk usia kita ini pakainya enum. Terus pekerjaan kita pakainya teks, frekuensi kunjungan kita pakainya enum juga. Metode pembayaran kita pakainya ini lagi enum list lagi. Kita edit jadi value-nya kita tambahin jadi cash dan cashless. Nah, done. Nah, habis kayak gini kita coba refresh aplikasinya, teman-teman. Kita save dulu. Frekuensi kunjungan ini sepertinya saya ada kesalahan. Jadi kita pakainya apa ya? Pakainya teks aja kali ya. Coba teks. Usia dan frekuensi kunjungan kita pakainya teks atau number. Sorry ya teman-teman, bukan pakai enum tapi pakainya number. Kita save lagi. Nah, ini udah nggak ada kuning-kuning teman-teman, jadi udah aman artinya. Kita cek di data wisatawan. Ini nggak ada itemnya karena belum ada datanya, tapi kita bisa add. Nah, kalau udah ada kayak gini, teman-teman nanti bisa dipraktekkan ya. Ini misalnya saya praktek dulu nih. Ini tuh bisa diisi. Ini saya isi, terus namanya Nafisa. Domisilinya misalnya Sumedang. Terus jenis kelaminnya perempuan, usianya 20. Kerjaannya mahasiswa. Frekuensi kunjungannya 2, bayarnya cash. Kita save. Ini data wisatawannya udah tersave di sini dan secara otomatis data wisatawannya akan terekam di sini. Nah, itu adalah keunggulan dari aplikasi ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang selanjutnya itu ada daftar harga atraksi. Kita sama kayak tadi, tapi bedanya daftar harga atraksi ini nggak bisa diedit ya teman-teman. Jadi kita pakainya read only. Sama dengan fasilitas, kita pakainya read only. Nah, udah kayak gini, seperti biasa, kita tungguin syncing app-nya dulu, terus kita reload. Nah, setelah di-reload, kita pindah ke view deh. Nah, ini kan yang baru kelihatan cuma menu sama data wisatawannya doang nih. Kita tambahin, teman-teman. Kita tambahin daftar harga atraksi wisata dengan iniannya aja ya. Ini kan udah ada suggestion nih, teman-teman bisa pilih yang belum ada apa aja. Tadi yang belum ada itu daftar harga atraksi dan fasilitas. Kita coba ya, nah, jadi ketambah. Lihat teman-teman, udah ada kan ya. Nah, terus ini kita masukin yang fasilitasnya sekarang ya. Tuh, ini udah langsung muncul semua teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngedit lagi di ngedit lagi di aplikasi atau di website AppSheet-nya karena kita udah ngelengkapin semua datanya di Google Sheet-nya gitu teman-teman. Ini kita save dulu. Nah, untuk tampilannya sendiri, teman-teman ini bisa disesuaikan. Aku biasanya pakai yang card atau yang galeri. Aku lebih suka pakai yang galeri sih, jadi lebih gede gitu kelihatannya.
Nah, ini untuk fasilitasnya, terus juga ada daftar harga. Daftar harga itu bagusnya pakai form, enggak, kayak ini pakai galeri. Ini pakai galeri juga, data wisatawannya kita cukupin kayak gitu. Nah, ini udah cocok semua. Nah, tapi setelah udah ada kayak gini nih, tapi kan nggak enak ya dilihatnya kurang rapih gitu. Dan ketika kita pencet tuh, ini nggak ke link, si daftar harga atraksi ini tuh nggak ke link ke sininya gitu. Gimana cara ngelinknya? Gini cara ngelinknya. Dan ada beberapa perbedaan dari klip yang sebelumnya karena tadi ada korup dari filenya. Jadi untuk kita ngelink submenu dan juga isinya, itu teman-teman kita bisa pergi ke action, terus kita ini add action, create new action, kita di sini kasih nama go to submenu. Setelah itu kita record for this table-nya, pastiin udah menu, to do list-nya kita ikutin ya teman-teman. Go to another view within this app. Terus targetnya kita ketik ya di sini. Ini saya udah punya template-nya, teman-teman bisa ikutin aja. Teman-teman ketik link to view, kurung buka, kurung tutup, terus kursornya di tengah-tengah. Setelah ada kursor di tengah-tengah, ini kita pencet menu aja. Kita lihat yang di menu ini, terus kita cari yang link. Link ini tuh dari sini ya teman-teman. Jadi pastiin menu name dan linknya sama. Kita pencet insert. Ininya udah checklist, kita save. Kita save ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke view lagi teman-teman. Kita ke views, terus kita ke menu. Kita scroll sampai bawah, ada yang namanya behavior, kita pencet. Event action row selected, pastikan yang udah kita bikin tadi. Go to sub menu. Setelah itu kita save. Setelah kita save, nanti hasilnya bakal kayak gini. Ini kan menu utamanya nih teman-teman. Kita bisa pencet dan nanti kita langsung ke link ke data-data yang udah kita siapkan tadi. Itu secara singkatnya aja teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh perlu diingat ya, untuk nama dari submenu ini dengan yang ada di Google Spreadsheet ini harus sama ya teman-teman. Terkadang ketika kita ubah dari misalnya tampilannya dari deck ke galeri, itu tuh nanti bakal ke rename sendiri nih, hati-hati ya. Misalnya daftar harga atraksi deck, nah itu tuh kadang-kadang ke rename sendiri. Seperti tadi kasus saya, tapi saya udah benerin sekarang. Nah kalau misalnya kasusnya kayak gitu, teman-teman bisa langsung ubah aja ya. Di daftar harga atraksi misalnya, ini bisa langsung di rename aja, hapus dan sesuaikan dengan yang ada di spreadsheet. Itu harus hati-hati karena kalau misalnya beda, itu tuh nanti nggak akan kedetek di si aplikasinya. Nah ini sebenarnya udah beres teman-teman, tapi ada tutorial tambahan untuk mempercantik aplikasinya. Nah terkadang kan kalau misalnya kita lihat kayak gini tuh sebenarnya ini nggak ada gunanya ya, karena ini tuh udah ada di sini semua. Nah untuk menghilangkan daftar harga, fasilitas, dan data wisatawan di menu bawah ini, kita bisa hide mereka dengan cara klik more, terus kita move to. Nah kita pakainya reference view aja karena kita nggak akan ngeliatin. Nah hilangkan ya, kita ilangin juga yang ini, move to reference view, data wisatawan juga ke reference aja. Nah untuk ikonnya ini juga sendiri bisa diganti teman-teman ya. Kita cari misalnya display, ikonnya itu misalnya menu. Ini banyak pilihannya teman-teman, tapi kadang-kadang aku pakainya yang ini. Nah nanti tampilannya jadi kayak gini teman. Nah terus setelah itu gimana caranya sih biar kita ketika buka aplikasi munculnya itu pertamanya di menu gitu. Soalnya kadang-kadang dia kepindah-pindah tuh si menu utamanya tuh, si laman utamanya tuh. Nah caranya teman-teman kita ke setting, terus kita kalau misalnya teman-teman belum di setting ya, tadi saya udah nge-setting duluan. Starting view-nya teman-teman pilih menu. Jadi setiap teman-teman buka aplikasinya itu otomatis ke menunya gitu. Nah, terus di sini juga di setting juga kita bisa mempercantik ya teman-teman dari timnya. Nah, teman-teman sukanya yang gelap-gelap nih, kita bisa pakai dark mode. Tuh, nanti jadi kayak gini, tapi saya pribadi lebih suka light ya. Terus ininya juga warnanya bisa diganti teman-teman, tombolnya, terus ininya tuh saya kayaknya lebih suka warna hijau.
Terus di sini untuk app logonya teman-teman mungkin kalau misalnya punya logo dari aplikasi yang sudah didesain sendiri bisa pencet custom. Tapi di sini karena saya mencontohkan saja jadi saya pakai yang udah ada ya. Wisatawan mungkin bisa ini. Launch image juga ini sama ketika aplikasinya ke load itu teman-teman bakal kayak gimana. Saya contohkan pakai ini. Background image-nya juga bisa disesuaikan. Ini untuk background-nya misalnya teman-teman mau pakai yang ini nanti background-nya jadi seperti ini, tapi saya pribadi lebih suka nggak pakai background, jadi kita pencet yang non aja. Nah untuk stylenya ini saya prefer yang ini accent footer, jadi dia warnanya kayak gini, atau yang ini juga bagus, saya lebih suka ini gitu. Ini juga bisa di show menunya, terus bisa logonya di show di sini juga, terus ada hide menu dan search button. Untuk fontnya juga bisa disesuaikan teman-teman, sesuai dengan sukanya teman-teman yang mana, tapi saran dari saya mungkin fontnya yang bisa dibaca aja, yang gampang dibaca ya. Nah mungkin seperti itu teman-teman, kita save ya aplikasinya. Nah launch image-nya tuh nanti akan seperti ini teman-teman. Setelah tadi saya mempercantik aplikasi saya nih ya, saya mau kasih lihat hasilnya kalau misalnya dibuka di tab kayak gimana. Saya buka di aplikasi tab, nanti tampilannya bakal kayak gini teman-teman. Ada data wisatawan, daftar harga atraksi, dan juga fasilitas. Nah untuk harga atraksinya bisa dilihat ya kayak gini. Terus data wisatawannya kita bisa isi. Kita bisa isi di sini dan nanti otomatis bakal keisi di sini. Setelah itu ada fasilitasnya, ini pop up kayak gini, keren banget. Bisa di next. Mungkin untuk aplikasinya itu cukup simple. Untuk submenunya tentu ini nggak terbatas 3 atau 4 atau 5. Teman-teman bisa menambahkan daftar menu sebanyak teman-teman yang mau. Dan juga isinya juga bisa berupa-rupa ya, gimana kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi mungkin saya ini nyontohinnya beberapa aja karena waktu yang terbatas. Mungkin sekian ya tutorial dari saya dan juga demo dari aplikasi AppSheet ini dari saya. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang sudah memperhatikan dan juga memperagakan mungkin. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.